Oke, selamat malam. Saya Putu Hidayat Hari Putra dengan NPM 19061048. Ini saya akan memaparkan mengenai tugas mata kuliah pemrograman komputer milik saya. Pertama saya akan bahas mengenai introduction pemrograman saya. Ini pemrograman saya mengenai manajemen warnet, yang mana nantinya pada program berguna untuk menghitung jumlah atau harga yang perlu dibayarkan oleh tiap konsumen ketika memilih satu layanan. Oke. Selanjutnya adalah model matematika atau fungsi matematika apa saja yang saya gunakan pada program saya kali ini. Yang pertama adalah perkalian. Ini perkalian ini untuk menghitung harga. Ini perkalian digunakan untuk menampilkan atau menghitung harga akhir nanti yang nantinya akan dibayarkan oleh tiap konsumen ketika memilih satu layanan. Dan yang kedua adalah fungsi diskon. Di sini diskon dipakai pada layanan bermain game. Diskon dipakai apabila ada kondisi jika seseorang memilih layanan normal dan dia bermain selama lebih dari sama dengan 6 jam, dia akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar 5% dari harga normal. Selanjutnya adalah flowchart. Untuk flowchart, oke, sebentar. Untuk flowchart, oke. Untuk flowchart di sini, untuk flowchart milik saya seperti ini. Yang pertama adalah menjalankan program atau start. Kemudian konsumen bisa memilih jenis layanan. Ada 3 jenis layanan. Ada mereka yang ingin bermain game, membuat tugas, atau membeli makanan. Apabila mereka memilih layanan bermain game, mereka selanjutnya diminta untuk menginput lamanya mereka ingin bermain game. Kemudian mereka disuruh memilih jenis layanan. Jenis layanan ini ada 2, yaitu layanan normal. Maksud layanan normal adalah mereka bermain antara pada pagi hingga sore hari, dan kemudian setelah memilih jenis layanan, mereka bisa mengklik push button hitung yang nantinya harga akan muncul pada label. Apabila mereka memilih layanan membuat tugas, mereka diminta untuk pertama menginput waktu lamanya membuat tugas, kemudian memilih jenis layanan saat membuat tugas, kemudian memencet push button hitung, dan akhirnya harga akan muncul. Dan terakhir, apabila mereka memilih layanan membeli makanan, hal yang perlu mereka lakukan adalah hanya memilih jenis makanan atau minuman yang mereka inginkan dengan cara menekan checkbox, yang mana apabila mereka menekan jenis menekan salah satu atau berapapun makanan atau minuman yang mereka inginkan, intinya harga otomatis akan keluar pada label. Oke. Kemudian adalah demonstrasi dari program. Sorry. Sebelumnya adalah library yang saya gunakan pada program kali ini. Bisa dilihat, beginilah tampilan main window dari program saya. Untuk library yang dipakai untuk di window ini, pertama adalah label, digunakan untuk menuliskan judul atau kata-kata selamat datang.
Kemudian label juga digunakan untuk menampilkan suruhan untuk memilih jenis layanan, dan saya juga menggunakan push button yang mana apabila tiap push button ini diklik akan mengarahkan konsumen ke tiap-tiap window layanan tersebut. Selanjutnya adalah window untuk bermain game. Di sini widget yang saya pakai berjumlah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah label. Label di sini untuk memberikan suruhan untuk menginputkan lama waktu bermain konsumen. Kemudian label juga memberikan suruhan untuk memilih jenis layanan, dan label satu lagi di sini yang tidak nampak nantinya berguna untuk menampilkan harga yang perlu dibayarkan oleh konsumen. Dan widget berupa push button, yaitu ini 2. Dua ini, 3, 1, 2, 3 push button hitung berguna untuk mengkalkulasi harga akhir nantinya yang harus dibayarkan untuk konsumen. Sedangkan tombol clear digunakan untuk menghapus tiap karakter pada line edit dan pada label harga. Dan push button ini digunakan apabila diklik konsumen akan diarahkan menuju ke main window. Kemudian widget selanjutnya adalah line edit. Di sini berguna untuk menginputkan lama waktu bermain konsumen. Widget selanjutnya adalah ini checkbox, yang mana nantinya konsumen diminta untuk menceklis salah satu dari 2 checkbox ini yang tergantung jenis layanan yang mereka inginkan nantinya. Dan widget terakhir adalah group box, yang mana agar untuk menyatukan kedua checkbox tersebut agar terlihat lebih rapi. Untuk window tugas seperti ini, widget yang saya pakai berupa label, line edit, push button, dan checkbox. Checkbox di sini sama seperti tadi fungsinya, konsumen diminta untuk mengklik salah satu dari jenis layanan yang disediakan. Untuk label, saya menggunakannya untuk meminta atau memberikan suruhan untuk konsumen untuk menginputkan lama waktu membuat tugas, dan juga saya menggunakannya untuk membuat seolah-olah menjadi tabel, dan juga buat di sini untuk spesifikasi jenis layanan dan keterangan harga pada tiap layanan dan contoh foto untuk setiap layanan. Dan juga ini untuk menampilkan harga akhir yang harus dibayarkan. Untuk line edit sama seperti window bermain game, digunakan untuk menginputkan lamanya waktu konsumen ingin membuat tugas. Kemudian push button pada pojok kiri atas berguna untuk apabila konsumen menekannya, konsumen akan diarahkan kembali menuju main window. Dan push button ini hitung untuk menghitung harga yang harus dibayar konsumen, dan clear untuk menghapus karakter yang telah diinput konsumen pada line edit dan juga hasil yang telah keluar pada label harga. Selanjutnya, window terakhir yaitu window makan. Widget yang saya gunakan itu berupa label, checkbox, dan push button. Untuk label saya gunakan untuk bisa dipanggil judul atau
memberikan suruhan pada konsumen untuk memilih jenis makanan atau minuman yang diinginkan, juga menampilkan keterangan dan harga makanan dan minuman, dan juga menampilkan foto untuk makanan dan minuman. Kita juga membuatnya menjadi tabel seperti menu sebelumnya, dan tabel kosong untuk menampilkan harga akhir. Kemudian checkbox sama seperti sebelumnya, konsumen diminta untuk men-checklist pada apapun jenis makanan atau minuman yang mereka inginkan nantinya, dan nantinya harga otomatis akan keluar. Dan untuk button ini apabila diklik, konsumen akan diarahkan menuju menu window. Oke. Selanjutnya demonstrasi. Untuk demonstrasi, nah ini menu window-nya. Apabila konsumen ingin bermain game, klik bermain game, kemudian input lama bermain, angka saja. Misalnya mereka ingin bermain selama 6 jam, klik 6. Jadi selama bermain, mereka ingin bermain saat itu mereka bermain pada malam hari, pagi hari, siang hari, atau sore hari. Apabila pada malam hari, klik malam. Apabila pagi, siang, atau sore, normal. Misalnya mereka bermain pada siang hari, kita klik normal, kemudian hitung. Lalu harga yang keluar mereka harus bayar adalah sebesar 85.500. Begitu. Apabila kita klik ini, kita akan kembali pada menu hijau. Nah, apabila konsumen memilih untuk buat tugas, sama seperti sebelumnya, kita input lama buat tugas, lalu 3 jam, misalnya, kemudian pilih jenis layanannya. Apabila mereka lebih memilih untuk lesehan, santai-santai, mereka bisa checklist ini yang bagian atas. Apabila mereka memilih untuk ruangan ber-AC dan disediakan kursi, mereka bisa pilih yang bagian bawah. Oke. Contoh, kita klik yang bagian bawah, kemudian klik itu, muncul harga yang harus dibayarkan. Apabila kita klik clear, inputan pada di line edit akan hilang, dan label harga juga akan hilang. Kita klik ini lagi, back. Bila konsumen milih makanan, di sini saya sudah katakan sebelumnya, tinggal klik checkbox mana saja yang mereka ingin beli, dan harga otomatis akan keluar dengan sendirinya. Contoh mie goreng dengan harga 7.000, apabila kita ingin membeli, bisa dilihat labelnya, harga yang harus dibayar adalah 7.000. Apabila kita ingin beli es teh juga, harga 4.000, bisa dilihat harga otomatis bertambah sesuai dengan checklist, sesuai dengan makanan atau minuman apa saja yang kita checklist. Bila tambah kentang goreng akan menjadi 21.000. Oke, seperti itu. Kemudian kita klik kembali ke menu. Sekian, terima kasih.